Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang fungsi Excel. Sebelum kita memulai pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adelia Apitayani dengan NIM 240500004 dari Prodi Ilmu Komputer. Langsung saja kita memasuki pembahasan. Yang pertama, kita ada fungsi sum. Fungsinya adalah menjumlahkan data dengan rumus sama dengan sum number 1 titik 2 number 2. Kita bisa menulisnya di Excel. Contoh, sama dengan sum B4 titik 2 B4. Tinggal kita tulis saja tabelnya, terus kita masuk di total. Kita tulis rumusnya sama dengan sum buka kurung B4.2 C4 tutup kurung. Kita enter dan hasilnya akan seperti ini. Langsung saja kita ke fungsi sum, yaitu berfungsi menjumlahkan data dengan rumus sama dengan sum buka kurung number 1 titik 2 number 2 tutup kurung. Kita ada contoh sama dengan sum buka kurung B4 titik 2 B4 tutup kurung, sama kayak rumusnya ya. Nah, kita ada tabel di bawah ini sama dengan sum buka kurung B4 dari tabel B urutan keempat titik 2, sama kayak tadi dari tabel C ke urutan keempat tutup kurung. Kita enter, akan menjadi seperti ini, menjadi Rp 2.150.000, yaitu dari hasil 2 juta ditambah 150.000. Selanjutnya, yang kedua ada fungsi average yang berfungsi mencari nilai rata-rata dengan rumus sama dengan average buka kurung number 1 titik 2 number 2 tutup kurung, sama kayak tadi, cuman beda di awalnya saja. Kita ada contoh tabel lagi dengan sama dengan average buka kurung B3.2 C3, sama kayak tadi, B3 tabel B urutan ketiga dengan tabel C urutan ketiga. Tinggal kita enter, akan menjadi 3.750.000. Ini adalah nilai rata-ratanya. Nah, kita ke fungsi count yang berfungsi menghitung data yang terisi yang hanya berupa angka. Rumusnya sama dengan count buka kurung value 1 titik 2 value 2 tutup kurung. Contohnya ada tabel di bawah, yaitu menghitung semua data yang ada pada tabel di bawah ini. Kita akan menghitung semua yang ada pada tabel dengan rumus sama dengan count buka kurung B3, yaitu dari tabel B ke urutan ketiga sampai tabel E ke urutan 8. Kita tulis B3.2 E8. Kita enter. Nah, ini hasilnya menjadi 15. Jadi, semua data yang terisi adalah 15. Seperti itu ya. Selanjutnya fungsi max. Fungsinya adalah mencari nilai tertinggi dengan rumus max buka kurung number 1 titik 2 number 2 tutup kurung. Contoh, ada tabel lagi, kita mencari sama dengan max buka kurung B3.2 C8 tutup kurung, yaitu B3 nya dari mana? Dari tabel B nyampe urutan ketiga ke tabel C urutan ke-8. Nah, kita enter, hasilnya akan jadi seperti ini, menjadi 50 juta. Jadi ini nilai tertingginya adalah 50 juta. Selanjutnya fungsi min, yaitu berfungsi mencari nilai terendah. Kalau max tadi mencari nilai tertinggi,
Kalau min sebaliknya, mencari nilai terendah. Seperti itu ya teman-teman. Dengan rumus sama dengan min buka kurung number 1 titik 2 number 2 tutup kurung. Kita ada contoh lagi sama dengan min buka kurung B3 dari tabel B urutan ketiga sampai tabel C urutan ke-8. Kita akan mencari nilai terkecilnya. Kita enter. Nah, keluarlah hasil terkecilnya adalah 150.000. Seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya kita ke fungsi if. Fungsi if ini untuk mencari hasil perhitungan dengan kemungkinan 2 hasil. Ya, teman-teman. Seperti benar atau salah. Kita ada contoh di tabel di bawah ini. Kita ada nama dan nilai di sebuah tabel. Nilainya ada 80, 70, 90. Jika nilai tersebut lebih kecil dari 75, dia akan lulus atau tidak lulus. Jika lebih besar dari 75, dia akan lulus atau tidak lulus. Nah, kita akan mengetahui itu dengan rumus if buka kurung B3 tanda lebih kecil dari 75, koma, tanda petik lulus, tanda petik lagi, koma, tanda petik tidak lulus, tanda petik tutup kurung. Kita enter, akan menjadi seperti ini, yaitu tidak lulus. Karena apa? Karena 70 kurang dari 75. Seperti itu ya teman-teman. Jika 80, kita coba menjadi rumus seperti ini, kemungkinan besarnya akan lulus ya teman-teman. Teman-teman bisa coba dari rumah. Selanjutnya ada fungsi VLOOKUP yang berfungsi mencari nilai secara vertikal atau mencari dan mengembalikan sebaris nilai dari tabel lain atau array. Rumusnya VLOOKUP atau dalam kurungnya nilai atau range atau nomor kolom vers atau terus. Contohnya VLOOKUP buka kurung A8 yaitu A nama karyawannya 8 barisan ke-8 ditaruh di sini. Terus ada A2 nyampe C4. A2 dari nama Ani nyampe C4 yaitu dari ke laptop. Kita masukkan angka 2 karena nama Ani urutan kedua dan first adalah rumusnya. Jika kita enter akan menjadi seperti ini. Menjadi 1 juta. Apakah Ani benar gajinya 1 juta? Yap, benar. Berarti benar ya teman-teman. Selanjutnya kita ke fungsi sequence, menghasilkan daftar angka yang berurutan, yaitu rumusnya sama dengan sequence dalam kurung ada rows, columns, star atau step. Kita bisa memasukkan angka-angka supaya kita bisa mengurutkan. Misalnya kita langsung ke Excel-nya untuk mengurutkan. Kita tinggal mencari rumus sequence. Misalnya kita akan mengurutkan nilai angka 1 sampai 10 sama dengan kita masukkan rumusnya sequence. Ini ya, tinggal kita pencet. Kita akan menulis nilai angka 1 sampai 10. Misalnya tutup kurung. Hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Dia akan langsung terurut ya teman-teman. Teman-teman bisa coba dari rumah ya. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat semuanya.